Perkenalkan, nama saya Farda Anggina Pasaribu. Hari ini, saya ingin bersaksi tentang perjalanan iman saya bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah seorang autisme atau bisa dibilang orang yang tidak percaya tentang Tuhan ada. Sampai pada akhirnya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui Roh Kudus yang memenuhi hidup saya. Saya sangat bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Kiranya kesaksian itu bisa menjadi berkat bagi orang di luar sana yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Halo para pendengar, saya ingin bercerita atau men-sharing tentang pengalaman hidup saya tentang pertolongan Tuhan yang telah saya alami dalam hidup saya. Pengalaman yang sudah saya alami saat pertama kali saya masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Pertama kali saya masuk, saya masih belum mengetahui seluk-beluk jurusan yang saya ambil. Pertama kali saya mengikuti perkuliahan, saya tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru saya. Awal pertama kali saya berkenalan kepada teman saya satu jurusan, memahami karakter saya yang bisa menerima kekurangan saya, dan bisa menjadi teman terbaik saya selama saya mengikuti perkuliahan. Setelah saya menjalani perkuliahan, saya mendapatkan ilmu dan beberapa teman baru yang sangat baik terhadap saya dan telah merubah pola pikir saya terhadap jurusan yang saya pilih. Beberapa pembelajaran yang telah diberikan dosen kepada saya membuat saya mengerti dan memahami jurusan yang setelah saya pilih, dan saya praktekkan bersama teman-teman saya di kelas sehingga saya merasa nyaman dan menyenangi jurusan tersebut. Setelah beberapa bulan lamanya, saya beradaptasi terhadap lingkungan perkuliahan dan materi-materi yang telah disampaikan dan praktik-praktik yang telah diajarkan oleh dosen kepada kami. Selama masa pandemi di semester akhir, di mana kami belum bisa mengikuti perkuliahan tatap muka di kampus, saya dan teman-teman saya berpikir bagaimana cara kami untuk menghadapi perkuliahan di masa pandemi, di mana kami tidak bisa bertemu, tidak bisa bertegur sapa, tidak bisa melakukan praktik-praktik, dan tidak bisa diajarkan oleh dosen secara langsung kepada kami. Sedangkan kami harus mengikuti segala praktik di perkuliahan. Salah satunya praktik lapangan di klinik dan harus mengikuti sidang. Dan teman-teman saya sangat bingung bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan perkuliahan online, yaitu masa di mana perkuliahan kami di semester akhir yang sudah saya tempuh di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Setelah saya praktik kerja lapangan selama 3 bulan lamanya di berbagai rumah sakit dan klinik, saya ditugaskan kembali untuk mengerjakan KTIA. Sembari saya masih harus mengikuti praktik kerja lapangan di instansi yang telah ditentukan oleh pihak kampus sebagai syarat untuk mengikuti sidang KTIA yang telah ditentukan oleh fakultas. Sebagai syarat kelulusan dan ujian kompetensi, sebagai syarat saya sebagai seorang fisioterapis,
Sebelum saya mengikuti semua ujian sempro, ujian kompre, ujian PBL, dan ujian sidang skripsi, saya sangat takut karena saya berpikir bahwa saya tidak bisa untuk menjalankan atau untuk memaparkan segala materi-materi yang sudah saya susun sedemikian rupa agar saya bisa menjelaskan dengan baik kepada penguji. Sebelum saya melakukan ujian sempro dan ujian sidang KTA, saya berdoa kepada Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan, agar Tuhan bisa membuka hati dan pikiran saya, agar saya bisa menjawab segala pertanyaan yang akan ditanyakan oleh tim penguji kepada saya. Setelah itu, saya mendapatkan kabar dari tim penguji bahwa saya dinyatakan lulus sidang skripsi. Saya sangat senang dan sangat bahagia karena saya bisa lulus dari sidang skripsi. Setelah itu, setelah selesai sidang skripsi, saya harus mengikuti ujian kompetensi. Saya dan teman-teman seperjuangan harus belajar online untuk menghadapi berbagai jenis pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kami oleh dosen. Setelah kami belajar begitu giat untuk menghadapi ujian kompetensi, dan saya sangat-sangat takut, dan saya minder, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya takut kalau saya tidak bisa menjawab segala soal-soal yang akan ditanyakan oleh pemerintah di dalam ujian kompetensi. Sebelum saya mengikuti ujian kompetensi, saya berdoa terus-menerus kepada Tuhan agar Tuhan selalu menolong saya, selalu memberikan anugerah-Nya kepada saya, agar saya bisa menjawab segala soal-soal yang akan ditanyakan kepada saya. Setelah selesai ujian kompetensi, beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa saya lulus atau kompeten untuk menjadi bagian fisioterapis dari pemerintah. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong saya, selalu memberikan rahmat-Nya kepada saya sepanjang hidup saya selama ini, sehingga saya bisa menerima kabar bahwa saya lulus ujian kompetensi. Atas berkat dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga pola pikir saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan sangat-sangat berubah drastis. Inilah dasar dari segala yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, dan itu semua hanya dilakukan bersama Tuhan. Hal yang tak pernah bisa aku lakukan, dengan iman ternyata bisa aku lakukan dan lewati. Dan apa yang ku terima saat ini bukan karena kekuatanku, melainkan karena kebaikan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan terhadapku. Sungguh hal di luar pikiranku, namun Tuhan nyatakan dengan sangat indah. Semenjak saya dinyatakan lulus dari ujian kompetensi, saya lebih bisa menghargai yang namanya hidup. Saya bisa mengatakan bahwa ternyata hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan sudah seharusnya dalam hidup saya menyenangkan Tuhan yang sudah memberi anugerah-Nya. Sudah seharusnya saya mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan,
baik itu masalah, berkat, ataupun apapun itu. Karena sejatinya semua yang Tuhan berikan itu adalah cara Tuhan menempatkan karakter iman, rohani, dan jasmaniku. Terima kasih.